di sini? Ini ada di pasal 299 yang dirujuk oleh Presiden Jokowi. Iya, jadi kalau itu dirujuk baru ada. Jadi menurut Prof bahwa tidak boleh ya Prof, walaupun sedang cuti kecuali, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Iya, ini ya. Saya coba ya, saya kutip di sini ya. Nah, ini ya dikutip. Nah, berarti ada pasal-pasal yang mengatur. Pasal 299 ya. Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Punya hak ya. Hak melaksanakan. Ayat 1. Kedua, pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye ya. Anggota pejabat negara lainnya yang berstatus sebagaimana. 3. Pejabat negaranya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai, nah ini, calon presiden atau calon wakil presiden, anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan di KPU, atau pelaksanaan kampanye yang sudah didaftar KPU. Selain itu, ya, nah di dalam 281 kan saya kutip lagi, coba saya kutip lagi ya. Boleh, Prof. Itu ketika kalau dia itu mencalonkan sebagai capres dan wakil cawapres. Jadi artinya sebetulnya boleh berkampanye asal yang sedang menjadi capres atau cawapres itu adalah dirinya sendiri begitu, Prof? Iya, itu. Jadi harus dibaca jangan sepenggal-sepenggal, harus secara keseluruhan. Jadi kalau dalam konteks sekarang Pak Presiden Joko Widodo tidak sedang menjadi capres, tidak boleh, Prof? Kalau melihat ketentuan 299 seperti itu, kecuali dia sebagai calon, tidak ada masalah. Lalu ada di pasal berapa, Prof, yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri-menterinya tuh harus netral, Prof? Loh, sudah saya sampaikan di dalam pasal 281 tadi. Coba saya lihat ya. Kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat menjalani cuti di luar tanggungan negara. Menjalani cuti. Kalau sedang cuti boleh, Prof? Boleh. Sebelum atau setelah. Nah, ini saya lihat. Cuti di jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara negara dan menyelenggarakan pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur ya. Ikut serta pejabat negara sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan KPU. Jadi kalau melihat seperti itu harus cuti dong. Harus cuti ya, Prof? Cuti, tapi gak boleh apa? Tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi sebetulnya boleh asal sedang cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan dari negara ya, Prof? Nah, kemudian di dalam pasal 282, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu partai pemilu selama masa kampanye. Dilarang. Nah, itu adalah netralitas dari pejabat sampai dari pejabat atas sampai kepala desa tidak boleh. Pasal 282. Oke, baik, Prof. Nah, ini kan disebutkan, Prof, di pasal 299 ayat 1, presiden dan wakil presiden tadi sudah sempat Prof kutip juga mempunyai hak melaksanakan kampanye. Ya, terus. Nah, tapi sekarang kan tadi Prof sudah terangkan bahwa itu boleh ketika dia yang mencalonkan sebagai capres dan cawapres. Benar. Artinya kalau sedang tidak mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres tidak memiliki hak kampanye, Prof? Nah, tidak boleh dong, dia harus netral dikarenakan apapun presiden itu disumpah harus melindungi ya pada negara, pada rakyatnya, kan gitu. Oke, baik. Berarti apakah menurut Prof bahwa yang sedang terjadi sekarang sudah melanggar undang-undang pemilu, Prof? Nah, tadi disampaikan kalau itu melanggar pemilu, nanti jangan sampai melanggar pemilu. Jadi lebih baik kalau saya hanya tidak bisa apa-apa, hanya saran itu adalah tidak boleh karena ada pasal 281, 282, 283 itu terganjel dengan pasal-pasal seperti itu. Baik. Jadi memang ketika membuat gramatikal tentang masalah undang-undang, kontradiksinya harus dibaca itu keseluruhan, nggak bisa sepenggal-sepenggal. Baik. Nanti kalau dibaca sepenggal-sepenggal terjadi seperti itu, kecuali dia sebagai calon ya presiden dan wakil presiden boleh. Nah, kalau sekarang kan sudah terlanjur seperti ini, Prof. Apakah ada sanksi bagi yang bersangkutan ketika sudah terjadi seperti ini, Prof? Ya dicabut aja omongannya. Dicabut aja? Hanya cukup dengan dicabut atau ada lagi, Prof?
Jangan apa-apa, dia seorang presiden kita. Jadi kan harus semua jangan bicara masalah tentang politik ya. Politik itu punya tujuan. Kalau saya tidak berani, karena saya bukan orang partai. Saya ini adalah orang dari Surabaya TV, yaitu narasumber dari Surabaya TV. Harus bawa bukunya. Nah, kalau bukunya salah, nanti saya ini nggak main-main loh. Ya ini yang lihat ini sampai saya lihat sampai hampir 1,5 juta ini. Penonton ya Prof ya? Nggak main-main. Dan juga jangan lupa Prof, ada yang juga sedang nonton kita. Kita juga mau menyapa pemirsa yang lagi nonton kita di live Instagram maupun TikTok. Hai pemirsa, nanti kalian juga bisa langsung bertanya-tanya kepada kami ya. Itu. Nanti kita akan langsung tanyakan kepada Prof Bowo. Iya, gitu kan. Oke, Prof, ini kembali ke topik Prof. Nah, tadi kan kita sudah tanya tentang presiden Prof. Kali ini kita tanya tentang menteri. Tadi ada beberapa menteri yang sudah saya sebutkan yang masih ada dalam kabinet Indonesia Maju, tapi sekarang juga sudah menjadi tim ses Prof. Bagaimana tuh? Itu harus cuti, dan itu sebetulnya enggak netralitas tapi cuti. Kalau dia partai loh ya, saya sebutkan ketika jadi sebagai satu partai enggak apa-apa, asalkan dia sudah mendaftarkan di KPU atau Bawaslu. Jadi cuti, jangan sampai dia itu enggak cuti gunakan fasilitas negara, ya sama saja. Jadi sah saja sebetulnya ya, kalau cuti. Enggak apa-apa, asalkan cuti loh ya, saya katakan cuti loh ya. Cuti dan ini jangan sampai nanti ini dilanggar. Baik. Ya, ini bukan saya, ini adalah undang-undang. Kalau undang-undang itu sudah mengikat keluar ke dalam, harus ditaati, harus dipatuhi. Baik Prof, tapi terlepas daripada undang-undang Prof, seperti yang kita ketahui juga Gubernur kita di Jawa Timur Ibu Khofifah Indah Parawansa itu juga sekarang bergabung menjadi tim ses dari 02. Cuti kan? Cuti, betul Prof. Benar, cuti. Cuman, kan? Kita melihatnya kan beliau adalah seorang gubernur yang mana pengikutnya banyak Prof. Di Jawa Timur juga power dan impactnya luas juga untuk masyarakat. Akhirnya juga bisa membawa masyarakat untuk memilih apa yang beliau pilih. Menurut Prof Bowo, secara hukum seperti apa Prof? Secara hukum ketika cuti tidak ada masalah kan, saya katakan. Tapi harus seizin dari KPU dan Bawaslu kan. Seizin harus KPU dan Bawaslu sampai ya, mulai sampai akhir. Itu tidak boleh dia menggunakan fasilitas negara. Nah, pakai yang lain-lainnya enggak boleh dong. Kalau itu dipakai negara lah, negara kan rugi, itu berarti melanggar nanti menggunakan fasilitas negara. Ini aturan yang bagus soalnya. Oke Prof, ini karena Prof Bowo sudah berbicara tentang menggunakan fasilitas negara, saya jadi teringat Prof. Ini baru-baru ini juga ada kasus Prof, bansos, beras bansos dari Bulog yang ditempeli stiker dari pasangan capres dan cawapres tertentu. Nah ini secara hukum seperti apa Prof? Loh, saya kan katakan sudah saya bacakan, saya balik lagi pasal bansos ini Prof. Iya, 28 pun enggak boleh, kampanye membuat itu enggak boleh. Baca lagi ya. Hukumannya seperti apa Prof? Ya tadi melanggar ya hukumannya dengan adanya tentang hubungannya dengan pemilu kan, aturan pemilu kan. Apakah bisa dicabut keikutsertaannya dalam kontestasi pemilu karena dianggap melakukan perbuatan kecurangan? Nah itu harus adanya satu, dikarenakan legislatif ketentuan yang umum dan aturan khusus itu harus bagian dari KPU dan Bawaslu. Bagaimana kok nggak tegas ya? Bawaslu kan nggak tegas dong. Nah ini Prof, untuk ASN tadi juga disebutkan nggak boleh kan? Sebagai golongan orang-orang yang juga tidak boleh Prof. Boleh. Tapi pada kenyataannya ada juga beberapa ASN yang ternyata tidak netar Prof. Nah kalau untuk ASN hukumannya seperti apa Prof? Apakah sama? Ya sama, berarti melanggar ketentuan pemilu. Apakah bisa dipenjara atau ada denda atau seperti apa? Tadi saya pernah ya, terus ini mulai setback flashback ke belakang ya. Pada waktu itu sudah saya katakan, jadi pemilu itu cepat, 1 minggu harus diajukan, karena ada koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, Bawaslu, Panwaslu, KPU itu harus 1 minggu diajukan. Kalau enggak, setelah selesai jadi bisa. Case clear gitu ya Prof ya? Iya clear, makanya nggak susah juga, sumir akhirnya jadi sumir ya. Nah Prof ini menarik, kita akan bahas lebih lanjut Prof, tapi tentunya setelah yang satu ini kita akan kembali pemirsa dalam Hukum di Mata Bowo setelah yang satu ini. Indonesia kan terus maju, Jokowi Golkar bahu-membahu. Ikut Pak Jokowi panutanku,
rakyatnya akan selalu bersatu. Terima kasih Bapak Jokowi atas semua yang Engkau beri. Golkar setia menemani, bersama kita membangun negeri. Cheers in the house, yo. Pesannya mudah, petugasnya ramah, dan kamu cukup di rumah aja. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Banyak banget sekarang platform investasi. Enaknya investasi di mana ya? Udah tahu Postpay Gold belum? Platform investasi fisik emas secara digital. Kualitas fisik emasnya standar internasional. Emang aman ya? Aman banget, soalnya dilindungi oleh pemerintah. Udah gitu transaksinya syariah lagi. Ribet nggak sih? Enggak kok, tinggal buka aplikasi Postpay, pilih fitur Postpay Gold, terus daftar deh. Pasti modalnya harus besar ya? Enggak dong, cuma dengan 10.000 aja kamu udah bisa mulai nabung emas. Tapi investasi emas kan untuk jangka panjang. Emang bisa untuk jangka pendek? Bisa dong, karena kamu bisa jual beli emas secara real time, sesuai dengan harga pasar domestik maupun internasional. Nggak ada fisiknya. Tabungan emas kamu bisa dikirim fisiknya dan diambil di kantor pos terdekat. Minimal kamu punya 5 gram ya. Oke. Yuk transaksi fisik emas di Postpay Gold. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Banyak pengobatan alternatif yang ditawarkan ketika Anda menderita suatu penyakit. Maka kita harus berhati-hati dan bijak menentukan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi di Jalan Gunung Sari nomor 196 Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana Ibu, ada yang bisa kami bantu? Saya sakit asam urat dan sendi. Bila Anda merasa ngilu, sakit dan nyeri pada persendian, hal itu disebabkan karena adanya peradangan pada sendi. Nyeri sendi adalah rasa sakit pada bagian tubuh yang menghubungkan antar tulang yang sering menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu pergerakan tubuh. Nyeri sendi dapat berlangsung secara singkat maupun lama. Tingkat rasa sakitnya pun bervariasi, mulai dari rasa sakit yang ringan, menengah, hingga parah. Saat mengalami masalah persendian, tubuh akan sulit digerakkan karena kondisi persendian kaku serta menimbulkan rasa sakit saat ada pergerakan. Pengobatan tulang dan sendi menangani berbagai keluhan kesehatan tulang seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf atau urat kejepit, dan asam urat, dan berbagai keluhan tentang kesehatan tulang dan sendi. Saya mempunyai keluhan sakit asam urat dan nyeri persendian pada lutut. Setelah saya berobat di pengobatan tulang dan sendi, alhamdulillah sudah ada perubahan. Peka terhadap kondisi tubuh merupakan kunci utama. Rasa nyeri yang dirasakan merupakan pertanda adanya masalah kesehatan tubuh termasuk nyeri persendian. Seperti posisi membungkuk ketika mengangkat beban, dapat mengakibatkan lapisan antar sendi menipis dan menyebabkan nyeri persendian. Segeralah datang ke pengobatan tulang dan sendi
di Jalan Gunung Sari nomor 196 Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Penyembuhan dilakukan dengan terapi uap dan menggunakan ramuan herbal alami tanpa efek samping. Yang ditangani oleh ahli pengobatan tulang dan sendi, Anda akan mendapatkan kesembuhan. Kita setelah hasil dari terapi tadi ya, ini kita sudah melakukan keluhannya, itu yang masalah kejepit Bapak, dan untuk obatnya Pak, ya ini obatnya kita herbal. Nah ini Bapak gunakan selama untuk 25 hari. Baik, ini Bapak gunakan obatnya rutin Pak ya. Mari, terima kasih Pak. Saya punya keluhan cara pecetit, saya berobat kemana-mana, tidak ada yang bisa, hasilnya tidak ada. Setelah saya tahu info dari teman saya, alhamdulillah setelah berobat 1 kali 2 kali, penyakit cara pecetit saya sudah agak membaik dan berhasil sembuh. Awas, jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Gunung Sari nomor 196 Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Banyak pengobatan alternatif yang ditawarkan ketika Anda menderita suatu penyakit. Maka kita harus berhati-hati dan bijak menentukan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi di Jalan Gunung Sari nomor 196 Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana Ibu, ada yang bisa kami bantu? Saya sakit asam urat dan sendi. Bila Anda merasa ngilu, sakit dan nyeri pada persendian, hal itu disebabkan karena adanya peradangan pada sendi. Ya toh, melanggar hukum yang sudah menyuai kekuatan hukum. Nyeri sendi adalah rasa sakit pada bagian tubuh yang menghubung Kembali lagi di Hukum di Mata Bowo. Masih terkait kontroversi pernyataan presiden yang boleh ikut kampanye dan boleh memihak dari KPU sendiri juga memberi tanggapan. Anggota KPU RI Idam Holik mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan, dan wajib cuti jika akan berkampanye. Karena menurut yang bersangkutan hal itu ada dalam Undang-Undang Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1.
Namun di sisi lain ada beberapa pihak nih dari kalangan akademisi dan ahli hukum yang tidak setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah Constitutional and Administrative Law Society yang terdiri dari sejumlah pembelajar dan pegiat hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Mereka menganggap bahwa pasal yang jadi rujukan Presiden Joko Widodo itu boleh berkampanye merupakan banyak kelemahan gitu. Nah, mereka mengatakan bahwa seharusnya dalam membaca teks pasal UU harus menempatkan dalam konstruksi pasal secara keseluruhan. Dalam pasal 299 di Undang-Undang Pemilu yang menyebut presiden atau wakil presiden boleh berkampanye, menurut mereka pasal tersebut mengatur dalam konteks kegiatan kampanye boleh dilakukan oleh presiden atau wakil presiden jika kembali maju dalam pilpres alias jadi calon petahana. Jadi menurut mereka pasal itu dibuat untuk mengantisipasi situasi petahana yang mencalonkan diri. Jadi betul seperti kata Prof. Bowo tadi, boleh asal yang bersangkutan langsung sedang mencalonkan jadi presiden atau calon wakil presiden itu baru boleh. Tapi dalam kata lain Prof, sebetulnya berarti ada kelemahan dari pasal ini Prof, ya kan? Yang menimbulkan kontroversi. Kalau menurut Prof. Bowo sendiri seperti apa Prof? Nah, konteksnya 281. Oke lah, ada duduk di tengah-tengah. Cuti, kalau presiden cuti dan wakil presiden cuti bagaimana nantinya? Oke. Itu jadi persoalan dikarenakan ada kekosongan maksudnya. Ada kekosongan hukum. Apakah ini menjadi dimisioner hukum atau ad interim? Ini kan nggak boleh. Jadi jangan sampai nanti hukum tata negara ini carut marut lagi. Ini sudah adanya MK itu carut marut lagi. Janganlah. Kalau bisa ya itu harus disederhanakan lah. Ya boleh aja, tapi asalkan apa berani cuti 281 mengacu 281 cuti. Menurut Prof. Bowo boleh nggak seperti cuti? Boleh kalau kan, cuti Prof? boleh, tapi asalkan cuti loh. Kalau nggak cuti masih dia kampanye kan pelanggar ya Prof ya. Nantinya ada pelanggaran. Ya, dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Baik, artinya ada mispersepsi yang terjadi di masyarakat, Prof. Berarti yang tadinya dipikir sebetulnya boleh, tapi ternyata ada tapinya. Ada tapinya, boleh, jadi tapi. muaah gramatika tentang aturan undang-undang itu yang tersirat itu harus dibaca keseluruhan. Nggak boleh nggak dibaca keseluruhan. Jadi tapinya ini sempat ketinggalan nyelempit sedikit ya Prof istilahnya. Sempit. Makanya tapi kali ini diperjelas oleh Prof Bowo di hukum jelas, jadi Bowo, ya. Kecuali bahwa presiden dan wakil presiden itu mencalonkan kembali boleh. Berarti Prof Bowo sepakat ya bahwa pasal yang menjadi rujukan Presiden Jokowi ini melemah ya Prof? Ya itu harus dilihat dulu, bukan melemah, tapi mungkin tidak dibaca secara keseluruhan. Oke, tapi kalau misalnya UU yang sekarang ini dianggap kurang sesuai, apakah nantinya bisa mengajukan gugatan untuk dilakukan judicial review di MK? Nah, judicial review boleh. Di MK itu nggak serta-merta langsung begitu ditangani dan sebagainya, harus ada proses. Ya, Prof. Dan itu ketika saya panjang, mengajukan di MK itu nggak langsung, mesti harus ada tata keramanya. Ada yang dirubah, ada yang harus dibenarkan, punya kewajiban ya. Hakim MK itu memberikan salah satu pendapatnya, masukannya, arahnya. Setelah itu baru nantinya. Nah, setelah arahan ABCD ini baru dibenarkan pada tanggal dan bulan dan jam itu seperti itu, baru nanti setelah itu diterima baru nantinya. Nah, akan adanya sidang panel hakimnya ya toh. Artinya prosesnya panjang ya Prof panjang. Ya? Dan tidak semudah itu ya Prof, apalagi dengan waktu yang sudah lumayan mepet nih. Mepet ini mepet waktunya. Sekali ya? Bukan apa-apa, waktunya mepet, nggak bisa langsung begitu instan, nggak bisa. Karena kalau nggak pengalaman mengajukan di Mahkamah Konstitusi akan apa? Ya akan nanti nggak tahu loh, kayak begini nggak gampang. Harus ya, bukti, fotokopi, terus apa yang menjadi salah satu persoalan, harus konsisten terhadap pasal yang harus bertentangan dengan pasal 27, 28, nggak segampang apa yang disampaikan. Ini saya kira bukan apa ya, ini sebentar lagi sudah selesai. Kan pemilih itu dikarenakan 1 minggu harus diselesaikan kalau ada melanggar loh ya. Oh, cedo dan sebagainya. Kalau dalam 1 minggu tidak selesai bagaimana Prof? Ya nanti sudah selesai, kalau pemilih selesai sudah tidak jadi lagi. Tentang pidana sudah gugur dengan sendirinya. Ya, Prof, ya. Jadi ada expire date-nya lah istilahnya. Iya Prof, dong. Oke. Ini undang-undang pemilu loh ya, saya nggak bisa undang-undang yang lain. Nah, makanya ini harus dipatuhi. Jadi semua itu
baik warga negara apalagi seorang pejabat, ASN, pejabat tinggi dan semuanya itu harus mengerti dulu ya. Ketika melangkah itu konsultasi dulu. Atau kalau bisa konsultasi dengan Prof Bowo. Prof, bagaimana Prof? Gratis kok kalau konsultasi, apalagi di Surabaya TV kan enak kan? Nah ini tadi Prof Bowo udah bilang boleh konsultasi sama Prof Bowo. Mungkin kalau yang mau menghubungi Prof Bowo mau konsultasi kemana Prof? Ya ke Surabaya TV ke dong, Surabaya ketemu TV ya? pada hari lah. Ya, ini hari Jumat. Hari Jumat jam berapa? Jam 8 malam di Surabaya TV. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Nah, itu baru bisa ngobrol lah di sini. Karena kita juga menyediakan secara live ya, Prof. Iya, di live Instagram lagi. juga TikTok. Jadi kalau mau konsultasi gratis sama Prof Bowo bisa. Langsung aja ketik di kolom komentar, nanti langsung kita bacakan dan kita tanyakan langsung kepada Prof Bowo. Iya dong. Gampang ya, Prof, zaman sekarang? Iya, soalnya saya terikat, seorang guru besar itu terikat oleh sebagai salah satu, yaitu pertama adalah pada masyarakat, pengabdian. Pengabdian ilmu. Orang nggak tahu disampaikan biar tahu, presiden nggak tahu diluruskan biar tahu, kan nggak apa-apa toh. Edukasi kepada masyarakat, terutama penonton Surabaya TV ini juga salah satu bentuk pengabdian Prof Bowo ya. Nah, presiden tadi harus baca, iya bener ya, dibaca lagi. Oke. Bener kan ini bener. Tapi sekali lagi Prof, ini kita mau mempertegas Prof. Berarti dengan yang terjadi sekarang, Prof setuju nggak kalau presiden sudah melanggar undang-undang pemilu? Ya. Karena kan bukan beliau sendiri yang mencalonkan sebagai presiden. Ya itulah, makanya ini kan apapun bentuknya, ini sebetulnya harus ada salah satu orang yang terdekat. Jangan orang terdekat itu memberikan sesuatu yang nggak objektif. Yang objektif, ilmu itu objektif. Jangan kena nyala bapak senang lah begini, nggak boleh itu. Wah boleh ini hanya itu. Jangan sesuatu prediksi, jangan menganalogikan, jangan membuat sesuatu undang-undang itu bisa saja dianalogikan dan sebagainya, dibaca aja sederhana kok ya. Nah. Baik Prof, ini ada pertanyaan yang masuk Prof, tapi kita akan masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di studio sekarang Prof. Sudah hadir teman-teman dari SMK 3 Jember dan SMK Boyolangu yang mau langsung tanya-tanya jauh-jauh nih Prof. Oh iya, soalnya habis ini nyoblos kan? Betul Prof, dan ini mungkin buat teman-teman yang pertama kali akan ikut dalam menyumbang suara dalam pemilu, anak-anak muda zaman sekarang, apalagi anak-anak muda ini suaranya paling besar Prof. Iya, jangan sampai nggak nyoblos. Maka dari itu perlu kita edukasi Prof. Oh benar. Nah makanya dari itu mereka ada beberapa dari mereka yang mau langsung tanya-tanya, boleh ya Prof? Kita cakep itu, cakep. Oke, silakan pertanyaan pertama. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Fasilatun dari SMK Negeri 1 Boyolangu. Iya. Izin bertanya Prof, jika presiden boleh memihak, bukankah hal itu rawan menimbulkan konflik kepentingan? Bagaimana menurut Prof Bowo? Ya itulah. Baik, sebetulnya ya Prof, kembali tapi kita luruskan dulu Prof, konflik kepentingan itu definisinya apa buat yang belum tahu Prof? Ya konflik interest itu ya boleh ketika ada suatu persoalan, ketika kampanye, loh itu apa untuk anaknya, kan itu hubungan konflik interestnya gak enak dibaca nanti didengar oleh semua kan gak enak ya. Seharusnya kita ada etika dan sebagainya, harus memang benar-benar ya seperti itu, nggak boleh dong. Nah ini nanti apa, ini nanti menjadi polemik juga ya toh. Kalau bisa jadi presiden kan harus diam aja, tenang aja, gak usah lah ya. Soalnya nanti kalau kampanye bagaimana nanti negaranya? Negara artinya kan netralitas sangat penting ya Prof di dalam hal ini. Oh ya, memang dalam netralitas memang benar ya, memang dia diberikan sumpah dan untuk menjaga semua netralitas itu pada masyarakat sesuai dengan aturannya ketika diangkat sebagai presiden kan. Oke. Ya. Artinya setelah konstitusi loh, tadi kan ngomong konstitusional itu. Oke. Berarti presiden dalam hal ini karena beliau tidak melanjutkan menjadi calon presiden, tidak punya hak demokrasi ya Prof ya? Nanti pada waktu di kan nyoblos. Oh, oke. Iya, jadi kan? hak demokrasinya tidak boleh disuarakan. Disuarakan pada waktu nanti di bilik coblos. Bisa. Diam-diam, tapi kalau secara belak-belakan saja di pihak janganlah ini nanti tidak di boleh. bilik itulah, yalah, kan gitu. Semoga ada terjawab ya pertanyaannya ya. Nanti di bilik, sama jangan lupa nyoblos ya. Oke. Saya nggak boleh maksa nyoblos A, B, C, D, merah, putih, biru, ya nggak bisa kan. Nanti yang tahu hatinya sendiri kan. Betul, Prof. Bener nggak? Betul, Prof. Nah, kita langsung saja Prof. Ini yang kedua ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di studio, boleh? Waktu dan tempat kami persilakan.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruby Fadila dari SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung. Iya, Tulungagung lagi. Izin bertanya, Prof. Menurut Prof Bowo, kenapa 10 golongan masyarakat tadi harus netral dan tidak boleh terlibat sebagai anggota tim kampanye? Terima kasih, Prof. Ya, 10 golongan yang tadi itu mungkin dimaksud di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tadi Prof Bowo sebutkan ada itu. 281, 282, 283. Harus ASN nggak boleh. Nanti kalau gitu semua ya, kalau kepala desa, masyarakat,ku, ayo nyoblos ini, kan nggak boleh. Dia harus netral dong. Dia sebagai ini ASN ya, jangankan kepala desa ya toh, lurah nggak boleh dia, nggak boleh mengaruhi. Pokoknya perangkat desa semuanya nggak boleh ya, Prof? Dari perangkat desa, di atasnya camat, di atasnya bupati, di atasnya wali kota, di atasnya gubernur, menteri, presiden, itu kan namanya penyelenggara negara. Nah, ini saya lihat apa sih penyelenggara negara itu? Penyelenggara negara itu ada eksekutif pemerintah, judikatif tadi yang bedakan kan? Judikatif, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan di bawah sekalian ya toh? Bener nggak? Judikatif dan legislatif. Ya, legislatif, kecuali legislatif yang ikut parpol. Oke. Iya kan? Jadi kalau yang ikut parpol nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Oke, Prof. Tapi ini juga akhirnya menjadi pertanyaan, Prof. Karena beberapa waktu ini, Prof, ada anggota dari parpol tertentu yang memang dia sudah anggota parpol itu, Prof, tapi ternyata suaranya tidak mengikuti suara partai politik. Nah, ini secara hukum ada hukumnya nggak, Prof? Boleh nggak membelot memiliki pilihan di luar dari pilihan dari partai politiknya sendiri? Ya, kalau dia sudah terikat oleh partai politik, ya etikanya nggak boleh dong. Secara etik ya, Prof, ya? Nggak boleh. Oke. Nah, dia harus dong kalau sudah punya yang dimaksud dengan organisasi. Saya nggak punya kartu loh ya. Saya nggak punya kartu merah, putih, hijau, merah, kuning, nggak punya loh saya. Netral, Prof. Kalau saya punya kartu, saya nggak boleh Memberikan edukasi. Hah? Tidak boleh memberikan edukasi yang condong kepada parpol. Nggak boleh saya. Saya nggak akan condong kemana-mana. Karena saya nggak punya kartu. Yang hanya kartu seorang advokat. Nah, salah satunya ya kan. Kartu lagi KTP ya toh. Itu. Nah, SK dosen duwe, tapi SK lainnya enggak punya saya. SK lainnya nggak punya ya, Prof? Iya, SK Gaden punya SK saya. Gaden. Oke. Prof, ini kayaknya semakin seru dan semakin lucu, Prof. Tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen ketiga karena masih ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang ada di studio. Tapi setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Ya. Cheers in the house, yo. Pesannya mudah, petugasnya ramah, dan kamu cukup di rumah aja. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Banyak banget sekarang platform investasi. Enaknya investasi di mana ya? Udah tahu Postpay Gold belum? Platform investasi fisik emas secara digital. Kualitas fisik emasnya standar internasional. Emang aman ya? Aman banget, soalnya dilindungi oleh pemerintah, udah gitu transaksinya syariah lagi. Ribet nggak sih? Enggak kok, tinggal buka aplikasi Postpay, pilih fitur Postpay Gold, terus daftar deh. Pasti modalnya harus besar ya? Enggak dong, cuma dengan 10.000 aja kamu udah bisa mulai nabung emas. Tapi investasi emas kan untuk jangka panjang. Emang bisa untuk jangka pendek? Bisa dong, karena kamu bisa jual beli emas secara real time, sesuai dengan harga pasar domestik maupun internasional. Nggak ada fisiknya. Tabungan emas kamu bisa dikirim fisiknya dan diambil di kantor pos terdekat. Minimal kamu punya 5 gram ya. Oke. Yuk transaksi fisik emas di Postpay Gold. Gangguan radang sendi bisa terjadi dan menyerang siapapun, khususnya orang dewasa. Begitu juga dengan penyakit mata dapat menyerang setiap orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Gangguan sendi harus disikapi dengan serius dan mendapatkan penanganan yang tepat, karena jika tidak dapat menyebabkan kelumpuhan. Begitu juga dengan penyakit mata, apabila tidak segera diatasi, maka kerusakan permanen akan terjadi sehingga dapat menyebabkan kerusakan, bahkan dapat menjadikan kebutaan. Banyak cara pengobatan yang dipilih masyarakat secara medis, namun masyarakat juga dapat memilih pengobatan secara tradisional tanpa tindakan operasi. Sebagai pilihan penyembuhan tanpa menjalani tindakan operasi adalah solusi penyembuhan tanpa resiko. Kami hadir untuk Anda, klinik pengobatan herbal, tulang, sendi, dan mata yang berada di Jalan Gunung Sari, Kota Surabaya, nomor 196, depan SPBU, Surabaya Barat. Upaya penyembuhan melalui terapi herbal dapat mengatasi keluhan tulang dan sendi, osteoporosis atau pengeroposan tulang, pengapuran sendi, radang sendi, saraf terjepit, asam urat, dan keluhan tulang lainnya. Hanya dengan beberapa kali mengikuti terapi herbal, penderita sudah dapat merasakan khasiatnya. Iya, selama saya berobat di sini memang ada banyak berkurang daripada terapi yang diterapkan di pada pengobatan ini, ada banyak berkurang daripada pinggang saya. Upaya penyembuhan lewat terapi herbal ini juga mampu mengatasi penyakit mata, katarak, rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata merah, dan keluhan mata lainnya. Dan di pengobatan kedua memang sama sekali sudah merasakan perubahan yang signifikan, yang rabun saya itu sudah menghilang dan saya melihat jelas untuk membaca. Pastikan Anda untuk mencoba pengobatan alternatif terapi herbal, tulang dan sendi, serta mata sebelum dinyatakan sangat parah hingga harus menjalani operasi. Saat ini, banyak pasien yang sudah merasakan kampuhan pengobatan kami. Saya pernah menderita penyakit mata katarak. Saya sudah berobat ke sana kemari, tapi tidak ada hasil. Setelah saya berobat di klinik pengobatan herbal tanpa operasi, mata, tulang, dan sendi, 2 kali saya berobat, langsung sembuh. Sekarang penglihatan saya normal kembali. Awal gejala yang saya alami itu nyeri sendi di lutut yang sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Dan akhirnya saya berobat ke pengobatan tulang dan sendi tanpa operasi. Setelah melakukan 3 kali terapi, nyeri sendi yang saya rasakan itu hilang dan saya pun dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Ayo, tunggu apa lagi? Pastikan Anda berkunjung ke terapi herbal, tulang, sendi, dan mata untuk mendapatkan layanan yang berkualitas. Kembali lagi dalam Hukum di Mata Bahwa. Ini sepertinya pembahasan kita sudah semakin panas dan semakin seru nih Prof, mengenai boleh nggak sih sebenarnya presiden dan menteri-menterinya ikut berkampanye dalam pemilu. Itu kan masih jadi tanda tanya, tapi hari ini sudah terjawab di Hukum di Mata Bahwa bahwasannya boleh, asal yang bersangkutan sendiri yang mencalonkan sebagai capres dan cawapres. Capres. Okay. Kalau yang mencalonkan baru boleh. Kalau tidak mencalonkan tidak boleh, begitu ya, Prof, boleh. Ya? Oke, kalau dikembalikan 281 boleh ya. Cuti loh ya. Asal cuti ya, loh ya. Tapi menurut Prabowo kalau betul-betul cuti dan ada terjadi kekosongan, bagaimana kalau kekosongan tentang masalah kevakuman? Masa Mahkamah Agung memberikan satu, yaitu apa ya, seperti fatwa, kan nggak enak kalau kan fatwa ya kan. Nggak santun. Saya ngomong itu nggak santun lah. Masa negara kosong kan itu. Karena pemilu. Apalagi yang bersangkutan juga ada hubungan kekeluargaan seperti itu ya Prof. Jadi ini masalah etik sebetulnya Prof ya. Etika. Oke. Janganlah kalau kita etika ya sebetulnya dalam sebetulnya. Tapi saya dalam buku saya etika, moral ya, integritas itu saya sudah bahas. Lebih ngelontok lah saya. Tapi saya nggak akan bahas ke sana. Tapi bahas tentang gramatikalnya, tentang aturan undang-undangnya gitu, apa yang menjadi isi ya toh dari pasal 299 dan seterusnya. Ada ayat 1, 2 dan 3 itu harus dibahas, nggak sepotong. Kalau contohnya kita membahas tentang masalah pidana itu nggak bisa langsung satu aja, tapi harus dibaca secara seterusnya. Prof, iya.
Nah, ada delik formil dan delik materialnya itu harus terpenuhi. Saya nggak bicara seperti itu. Kalau saya bahas bisa delik material dan formilnya terjadi. Untuk apa uang pemilu itu hanya 1 minggu? Kalau 1 minggu Bawaslu aja nggak pernah, itu saya kira nyidik dan sebagainya. Nggak sampai seperti itu ya, Prof? Nggak sampai seperti itu, pengawasannya kurang. Oke, Prof. Ini kita lanjut ya, Prof. Kayaknya masih ada beberapa teman-teman kita sudah ada di studio. Penasaran, Prof. Masih punya pertanyaan lagi. Nah, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Laufik Azizah dari Sekolah SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung. Izin bertanya, Prof. Menurut Prabowo, mana yang lebih penting, bertindak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku atau bertindak sesuai dengan adab dan etika? Sekian, terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang baik sekali ya, Prof ya. Mana nih yang penting, sesuai adab dan etika atau sesuai undang-undang ya? Oke, ini berat nih, Prof. Gimana nih, Prof? Berat. Sebetulnya kalau kita bahas etika, jadi warna lebih tajam. Kalau konstitusi itu adalah aturan yang lebih tinggi kan. Kalau etika itu seharusnya memang seorang pejabat itu harus punya etika. Kalau pejabat nggak punya etika berarti sudah nggak bisa lagi membahas tentang undang-undang. Etika nggak bisa, apalagi membahas yang lebih jauh kan gitu. Biasanya disebut dengan cacat etik ya, Prof ya. Contohnya kita kalau bertentangan dengan undang-undang dasar, ya undang-undang dasar contohnya ketika seorang presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu melindungi segenap seluruh ya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu harus. Jadi nggak hanya itu aja, jangan ya. Oleh karena itu penting rasanya saya hanyalah menyampaikan ya, kalau bicara ini menjurus etika sama undang-undang dasar bagaimana? Ya lebih tinggi etika dong. Etika itu adalah pribadi masing-masingnya. Kalau undang-undang kan bisa dibaca. Kalau etika itu kan ya lebih pribadi dalamnya ya. Lebih dalam etika. Lebih dalam etika. Jadi antara undang-undang dan etika, yang utama adalah etika. Baru yang lainnya mengikuti ya, Prof ya. Jangan dibaca terus, kalau itu terus nanti belajeti ya. Ya, Prof ya. Gak usah kemana-mana. Itu sudah cukup kok. Sudah jawaban cukup tepat itu. Baik. Nggak berkepanjangan muter-muter enggak. Saya bukan orang politik kok, orang hukum itu aja. Jadi jawabannya langsung lugas pada intinya ya. Nggak muter-muter dulu ya, Prof ya. Mau muter-muter. Oke, langsung lanjut ke Raffi. Ada pertanyaan selanjutnya. Silakan, waktu dan tempat kami silakan. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Fitriani, saya dari SMK Negeri 3 Jember. Saya akhir-akhir ini lihat, Prof, di jalan-jalan gitu kan banyak baliho yang dipasang itu sampai kelihatan semrawut gitu, kelihatan berantakan. Nah, pertanyaan saya ini begini, gimana sih aturan yang benar soal pemasangan alat-alat kampanye menurut Undang-Undang Pemilu? Selain itu saya juga dengar beberapa waktu lalu itu ada korban yang kejatuhan baliho saat lagi di pinggir jalan gitu, lagi jalan. Nah, secara hukum yang bertanggung jawab itu siapa? Apakah partainya, calegnya, atau yang memasang gitu, Prof? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Prof, ini menjelang pemilu ini ada pertanyaan tidak hanya seputar presiden, ternyata tentang caleg-caleg juga, Prof. Betul seperti yang beliau bilang, ini kan ada banyak sekali baliho tuh semerawut banget sekarang, Prof, di sepanjang jalan. Kayaknya nggak ada jalan kosong, Prof. Ada aja pasti isinya baliho-baliho caleg. Nah, Prof, nah itu menurut Prof bahwa gini sendiri secara hukum yang mengatur untuk pemasangan baliho itu ada nggak, Prof, supaya tidak semerawut seperti itu? Apalagi kan sudah memakan korban, Prof. Ada yang ketimpa sehingga mohon maaf sampai meninggal, Prof, dari karena kejatuhan baliho tersebut. Ya, ini estetikanya nggak benar semua ya. Saya lihat sampai ditempeli sampai begitu ya, sampai semua ya. Nah, itulah satu, estetikanya nggak benar. Sebetulnya kalau kita bicara ketertiban, yaitu adalah Satpol PP ya. Jadi Satpol PP itu dibahas di Perda. Tiap-tiap daerah itu ada Perda ketertiban. Perda ya, Prof? Iya, itu Perda itu melakukan ketertibannya sudah tidak ada. Apalagi kejatuhan. Jadi kalau kejatuhan berarti apa? Siapa yang memasang itu adalah dia yang bertanggung jawab. Partai atau caleg yang bersangkutan, Prof? Caleg yang bersangkutan, siapa yang masang itu? Tanpa ada perintah nggak mungkin itu nempel sendiri. Saya melihat itu sampai begitu, sampai merah putihnya tidak ada. Isinya wajah caleg semua. Wajah-wajah semua. Nah, untuk yang korban, Prof, yang ketimpa itu kan yang bertanggung jawab, kata Prof tadi harus yang caleg yang bersangkutan. Nah, hukumnya seperti apa, Prof?
yang bisa dikenakan kepada yang memasang baliho tersebut? Karena kan tentu ini mengganggu keselamatan pengguna jalan, Prof. Ya, itulah nantinya yang disalahkan, berarti adanya satu, yaitu tentang siapa yang memasang, siapa yang menyuruh, ya. Terus bagaimana tentang hubungannya dengan Satpol PP-nya, perdanya itu kan Satpol PP. Oke. Yang bicara itu ketika sanksinya? Kalau sanksinya, Prof? Ya, sanksinya semua kena, perbuatan melawan hukumnya kena semua sebetulnya. Oke, semua ya, baik dari calegnya, partainya semua kena, Prof. Jadi bebarengan, bersamaan. Oke, dan tentu harus ada bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan ya, Prof. Apalagi sampai memakan korban ya, Prof. Memakan korban bentuknya dipertanggungjawabkan partainya, terus calegnya. Oke, ini saya jadi teringat, Prof. Mungkin buat teman-teman juga merasakan ya, karena ada banyak sekali baliho-baliho caleg yang dipapar di pinggir-pinggir jalan. Akhirnya kita ini hanya mengerti wajahnya saja, Prof. Oh, ini namanya ini. Tapi kita tidak tahu visi misi dan program apa yang nanti akan mereka bawa ketika mereka mewakili suara kita nanti di kursi wakil atau wakil rakyat. Ini seperti apa, Prof, melihatnya? Karena kita kan cuma lihat wajahnya, nggak tahu visi misinya yang dibawa apa, Prof. Menurut Prof, ada saran nggak untuk kedepannya agar pemilu ke depan ini betul-betul kita bisa melihat visi misi calon yang akan dibawa gitu loh? Ya, gini aja. Ketika ini kan adalah partai itu ya ketua partai ya. Ketua partai. Jadi gini, kalau saya untuk estetikanya satu aja dari katakanlah dari partai saya gak nyebutkan satu partai ya nanti partai A. Jadi semua dari caleg itu jadikan pasang besar yang kuat sehingga dilihat, oh dari partai A, oh dari partai B, jangan partai hanya caleg A, B, C, D, enggak, satu baliho, tapi ditempatkan berapa caleg-calegnya, itu kan bagus kan, melihat mata saya itu senang. Itu secara estetika ya, Prof? Iya. Oke. Saya gak menyebut partainya loh, partai apa, katakanlah partai merah, putih, hijau, kuning. Jadi saya lihat loh, itu ada partai merah, oh semua ini, caleg nomor ini, caleg ini. Nggak satu kerindil, sehingga apa? Sehingga mengakibatkan ketika ada kejatuhan, itu ya menakutkan kan. Kalau itu kan serasi gitu loh ya. Ya, kita lihatnya juga enak ya, Prof. Enak. Semerawut ya, Prof. Kalau di pohon, dipaku, aduh saya itu kadang-kadang nanti jangan sampai nanti membahayakan orang lain. Betul, itu ketertiban. Jadi barang siapa menempatkan yang membahayakan itu harus adanya satu dari kalau di sini pemerintah kota. Pemerintah kota yang mengatur tentang yang tanggung jawab itu, iya dong. Ya? Oke, Prof. Tapi ini saya dengar-dengar, Prof. Ya. Untuk pemasangan alat-alat peraga untuk kampanye itu sebetulnya ada aturannya ya, Prof. Ya. Itu dipasangnya sebetulnya bolehnya dari kapan sampai kapan, Prof? Karena kalau menjelang pemilu, kalau belum terlalu dekat pemilu kan belum boleh dipasang tuh, Prof. Ya. Itu aturannya seperti apa, Prof? Aturannya di KPU itu. Keputusan KPU itu. Aturannya. Jadi kampanye start nyolong waktu itu nggak boleh ya? Nggak boleh, itu kapan itu dipasang, terus bagaimana sekarang kan banyak ini. Apalagi ya generasi-generasi muda itu kan tahu. Nggak usah lah pakai Instagram, pakai yang lainnya kan bisa saja. Sosial media ya, Prof. Iya, medsos itu kan gampang itu. Betul. Iya kan? Ini ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Sudah semua ya? Atau ada pertanyaan lagi? Oke, Prof, ini ada satu lagi boleh ya, Prof ya? Kita monggo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Imelda Laveta dari SMKN 1 Boyolangu Tulungagung. Izin bertanya, Prof. Jika nanti ternyata pemilu terjadi sampai 2 putaran, berapa lama jarak waktu untuk pemilihan yang kedua? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan baik, Prof. Oh, kalau kedua ya. Kalau terjadi 2 putaran, Prof. Bulan Juni ya. Juni nanti. Ini kan Februari. Ya. Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. 4 bulan ya, Prof. 4 bulan ya. Kenapa, Prof, harus menunggu sampai 4 bulan? Ada proses apa di dalamnya? Ada proses anunya, administrasi dan semuanya di situ ya. Oke, jadi masa akhir jabatan presiden kita yang sekarang tuh sampai kapan? Oktober sebetulnya? Ya, Oktober. Sampai Oktober. Juni harus selesai loh ini. Oke, jadi Februari itu kalau hanya 1 putaran selesai di Februari. Ya. Lalu dilantiknya kapan, Prof? Oktober kan? Oktober, tetap Oktober. Tapi kan? Kalau seumpama terjadi sampai 2 putaran, artinya sekitar 4 bulan. Jangan sampai Oktober.
Juni itu sudah maksimal. Dan itu sudah mendapat keputusan siapa pemenangnya, dan nanti dilantiknya di bulan Oktober. Oke, seperti itu Prof. Prof, ini ada nggak Prof mungkin tips buat anak-anak muda sekarang, kan banyak pemilih dari suara anak muda paling banyak Prof, dan mereka baru pertama kali mengikuti pemilu Prof. Bagaimana tipsnya Prof untuk mengetahui pemimpin itu betul-betul layak untuk dipilih sesuai hati nurani, dan apa visi misinya yang bisa kita ketahui bahwasannya beliau ini cocok dipilih Prof? Ada tipsnya nggak? Masih pemula Prof ceritanya. Iya. Tipsnya itu harus melihat suatu karakternya. Karakter ya, Prof? Karakter penting. Ya, kemudian pada waktu apa yang menjadi visi-visinya. Kalau gitu, kalau dulu kan garis besar haluan negara GBHN, ya toh, nantinya itu seperti itu. Tapi sekarang visi-visinya ya apa? Tahu enggak anak muda ini apa yang menjadi visi-visinya, kan nggak jelas. Jadi pemilu sekarang itu kelihatannya hanya debat aja yang misi-misinya itu kan debat yang mana dan sebagainya itu kan yang nilai dan masyarakat ketika melihat TV. Visi misi itu yang dibawa di debat itu yang menjadi saran kita untuk menilai ya Pak? Ya menilai, terus gesturnya. Gestur. Karakter, visi misi, gestur. Ada lagi mungkin Prof? Bagaimana tentang track record, apakah perlu Prof? Ya kalau kita track record jelas seorang nantinya presiden kita, wakil presiden kita, ya kan, pemimpin kita itu kan harus benar-benar ya bersih kan, jangan sampai nantinya cacat ya. Kemudian di samping itu orangnya ya memang apapun bentuknya dia punya kenegarawan ya, punya negarawan dia itu. Oke, punya jiwa kenegarawan. Iya, dari jiwa mengayomi, melindungi. Nah, pertama adalah bagaimana mensejahterakan tentang rakyatnya, biar sejahtera, mengurangi kemiskinan, ya toh, bagaimana rakyatnya ini, ya toh, jangan sampai kelaparan, jangan sampai diskriminasi, jangan sampai hanya orang-orang tertentu, kan gitu. Baik, artinya pemimpin yang betul-betul bisa menerima betul aspirasi itu, ya, jadi ini sebagai salah satu apa yang disampaikan tentang adik-adik tadi adalah seorang pemimpin itu benar-benar mengayomi, ya kan? Yang jangan sampai nggak bisa mengayomi, ya. Betul, Prof. Nah, kemudian mensejahterakan, kemudian samping itu bagaimana tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nanti kepemimpinan, jangan sampai nantinya ini hanyalah ya contohnya ini ada partai B, C, C, hanya partainya saja, nggak boleh. Kalau sudah dari presiden harus ke semua golongan. Sorry, tadi saya sudah sampaikan, mohon maaf ya Mbak Angel ya, harus nggak boleh pilih-pilih. Tadi harus memang mengayomi ya, netralitas tadi ya, kembali lagi kan netralitas dan mengayomi segala golongan ya, Prof? Iya, segala golongan kan, ketika nggak boleh, ketika diangkat apapun nggak boleh lah. Ini kan ini menjadi satu, yaitu kalau gitu ya bukan demokrasi. Berarti demokrasi itu kita ya yang milih partai, bukan milih sampai gitu kan. Bener nggak? Oke, siap Prof. Terakhir nih Prof, mungkin asas pemilu lu berjurdil, mungkin bisa dijelaskan sedikit lu berjurdil itu seperti apa dan bagaimana nanti praktek konkretnya di tengah-tengah masyarakat, Prof? Konkretnya juga masyarakat harus juga melihat sama itu, karena ada saksi apa benar, ada nanti bagaimana harus menilai, dan itu pun harus nantinya keterbukaan, penghitungan semua keterbukaan, jangan sampai ada yang berhubungan dengan ya contohnya manipulasi, contohnya yang lain-lainnya itu harus dihapus memang, jangan sampai ya kecurangan, ya toh. Oke, baik Prof, berarti artinya kita sama-sama doakan agar pemilu tahun ini berjalan dengan lancar, tidak ada kecurangan, ada netralitas dari pihak-pihak pejabat, dan tidak ada money politik. Siap. Oke, baik pemirsa, terima kasih Prof Bowo untuk waktunya sudah mengedukasi masyarakat dan para penonton Surabaya TV semuanya. Tapi harus jangan lupa lo ya. Jangan lupa untuk nonton Hukum di Mata Bowo setiap hari Jumat jam 8 malam di Surabaya TV. Dan cakep. Tentunya Prof untuk mengikuti informasi yang ter-up-to-date tentang Prof Bowo, tentang Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya, jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kita di @surabayatv.official dan juga di TikTok kita @surabayatv. Cakep. Nah, baik pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih, dan kita tetap harus percaya bahwa keadilan masih tetap ada.
Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.